Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 10 BDP 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang PLC, tentang teh botol sosro. Sebelum kami melanjutkan ke bab pembahasan, perkenalkan dulu nama saya Sofira Mayuni. Saya Safi Destiani. Saya Muhammad Akbar Iqbal Ramdhani. Saya Raka Maulana. Sebelum memasuki bab pembahasan tentang siklus daur hidup produk teh botol sosro, di sini saya akan menjelaskan pengertian PLC. PLC adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai ditarik kembali dari pasar. Berikutnya, tahapan produk yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama ada tahap perkenalan atau biasa kita sebut dengan introduction. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan atau yang biasa kita sebut dengan growth. Yang ketiga ada tahap kedewasaan yang biasa kita sebut dengan maturity. Yang keempat ada tahap kemunduran atau decline. Teh botol sosro adalah merek teh beraroma melati yang dipasarkan oleh PT Sinar Sosro. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Pada tahap ini, teh botol sosro diproduksi oleh keluarga Sosro Jojo pada tahun 1940. Awalnya teh botol sosro berupa produk kering yang dijual di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kota Kawi. Setelah dirasa, produk ini telah dikenal banyak orang. Selanjutnya, keluarga Sosro Jojo menjual teh botol kering pada tahun 1953 di pasar Jakarta. Untuk menarik minat para pembeli, Sosro Jojo menggunakan strategi pemasaran yang bermacam-macam. Yang pertama dengan cara menyeduh teh kering langsung di pasar. Namun cara ini tidak efektif. Yang kedua dengan cara menyeduh teh kering tersebut di rumah dan memasukkannya ke dalam panci. Panci yang berisi teh tersebut dibawa ke pasar menggunakan mobil. Namun sekali lagi cara ini kurang efektif. Yang ketiga, mereka terinspirasi oleh minuman yang dikemas di botol lalu menjualnya. Dan ternyata cara ini berhasil. Kemudian PT Sinar Sosro memproduksi botol kaca tersebut pada tahun 1974. Selain mengubah label teh botol sosro juga menambahkan varian rasa yang beraneka ragam. Perkembangan muncul merek sejenis seperti Coca-Cola dengan kemasan sama namun tidak memiliki varian rasa yang beraneka ragam. Varian tersebut berkembang pada tahun 1977. Pada tahap ini penjualan masih tetap, tapi mulai banyak konsumen yang tertarik pada produk pesaing. Persaingan harga pun menjadi sangat tajam. Perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model serta varian baru kepada masyarakat. Inovasi dari teh yang tidak hanya dikemas dalam botol kaca, tapi juga dalam bentuk botol plastik, serta ada pilihan varian less sugar untuk konsumen yang tidak suka minuman manis, sehingga produk teh botol sosro masih menjadi minuman yang mendapatkan tempat di hati konsumen. Sampai saat ini perusahaan menggunakan strategi yang memengaruhi bauran pemasaran. Selain itu, perusahaan juga menggunakan strategi perbaikan model untuk menambah daya tarik. Tahap penurunan, munculnya berbagai jenis minuman dalam kemasan seperti Minute Maid, Poppy Orange, dan teh hijau, New Green Tea, teh yang direspon pasar dengan baik, serta makin tingginya kesadaran orang untuk hidup sehat, sehingga lebih suka minum air mineral. Jelas menjadi ancaman bagi bisnis teh atau perusahaan ini. Strategi pemasaran sosial saat ini cenderung pada pengesuaian channel, misalnya menjalani kerjasama dengan resto untuk penjualan produknya. Dia melakukan di berbagai resto terkenal seperti KFC, Hoka Bento, dan lain-lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.